Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali setelah saya mendapatkan kesempatan kedua karunia Tuhan. 30 hari saya kena COVID. Dan Anda boleh percaya apa tidak soal COVID. Ada apa tidak ada, butuh vaksin atau tidak butuh vaksin, PPKM atau tidak PPKM, terserah. Saya, keluarga saya, anak cucu saya, bahkan sahabat-sahabat saya, teman sepermainan saya satu persatu mati. Dan saya cukup panjang mengalami ujian Allah ini di dalam mensyukuri segala nikmat. Maka sampai memunculkan sebuah metodologi sendiri bahwa COVID ini 75% hasil dari pikir, think, main. Kepanikan yang berlebihan akhirnya menjadi penyerang bagi nyawa kita. Dan karena memang pengaruh main ini atau pikiran itu sangat dominan, sekitar 85%. Kemudian ditambah dengan kesehatan pernafasan, dan kita melupakan bahwa setiap saat mursyid-mursyid Thorekoh Nahdlatul Ulama itu mengajarkan kepada kita untuk dzikir nafas. Menarik nafas, hu Allah, maka menjadi huwa Allah. Yang kemudian ini nama awal Allah, huwa, hu, dia. Kemudian menjadi semakin jelas ketika berwujud Allah. Nah, pada proses hu dan Allah inilah Allah memperkenalkan ciptaannya yang paling sempurna bernama manusia, agar dirinya dikenal. Siapa hu? Dia. Siapa dia? Hu. Huwa atau Yahweh. Huwa Allah. Jadi dua nama yang meliputi sebuah proses melewati Bahrul Qodrah. Bukan hanya blueprint, tetapi Bahrul Qodrah. Awal kejadian, sebelum ada kejadian itu ada. Bahkan sebelum kata kejadian itu ada. Nah, melahirkan pemikiran semakin tajam kita bahwa setelah kita diajarkan untuk senantiasa husnudon, ana indandoni abdibi, aku itu di dalam prasangka baik hambaku. Maka ketika orang yang menderita COVID, kemudian keimanannya makin kering, keimanannya makin tidak mendapatkan porsi cukup untuk didukung daya tahan rohnya, dia akan mengalami serangan yang disebut dengan panic attack. Bukan karena dia diserang oleh COVID-nya sampai mati, bukan, tapi oleh ketakutan-ketakutan. Dan ini bisa diuji coba. Kalau nggak percaya, coba deh. Anda ambil macan atau serigala, kemudian yang satu kambing, ambil kambing, hadapkan dengan serigalanya, dan yang kambing yang kedua belakangkan dengan serigalanya. Jangan beri kesempatan untuk melihat serigala. Biarkan diberi makan yang wajar saja. Hatta ada jeruji yang mengamankan kedua domba itu, maka domba yang berhadapan dengan serigala itu akan cepat mati. Baik. Kenapa? Karena pikirannya berjalan. Dan manusia itu ditentukan oleh pikiran-pikirannya sendiri. Maka Nahdlatul Ulama, para kiai, para wali dulu itu mengajarkan dulu ketahanan diri, ketahanan rohnya dengan tembang-tembang. Supaya apa? Supaya dia memiliki fondasi yang kuat. Sluku badok, badok ela elo, si Romo menyang Solo, le payung modo Pak jendit lolo lobah.
Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Gusluku batnaka, cucilah hatimu. Jadi sluku batok. Persoalan narasi nggak ada masalah. Yang penting orang bisa mengucapkan, ketika dia mengucapkan sluku batok, maka pikiran akan berkembang. Bahwa mencuci hati itu gusluku batnaka dengan la ilaha illallah. Ucapannya lailo, tidak ada persoalan soal narasi, soal kefasihan. Gusti Allah paham kok. Wong bayi cuman bilang oe gitu aja, ibunya paham kok. Oh, oe, oh pipis, oe, oh sakit li, oe, oh ngompol, oe, oh lapar, oe, oh kecetit. Hanya dalam bahasa oe seorang ibu bisa memahami, apalagi Allah. Jangan dianggap bahwa Allah hanya ngerti bahasa Arab. Itulah Gusti Allah buta huruf namanya. Allah itu yang mengajarkan kalam kok. Kalam apapun. Kalam yang untuk manusia yang dari bangsa Arab, bangsa Eropa, Inggris, bangsa Londo, Jerman, Londo Amerika, bangsa Batak, bangsa semuanya berasal dari kalam. Jadi Allah tahu. Maka ketika mengucapkan sluku batok, itu menyanyikan sebuah narasi. Narasinya sendiri melahirkan olahan di dalam fikir, sehingga melahirkan mencuci hati. Ketika sambil menyanyi, mencuci hati. Maka kalau hatinya bersih, di hati itulah bait Allah, maka Allah menjadi suka. Seperti penjumbuhnya ucapan subhanallah, maha suci Allah. Maka kemudian ketika sholat, subhana rabbiyal adzimi, secara refleksi, ya Allah, Zat yang maha suci, yang maha agung, sucikanlah diri hambamu ini dari segala dosa, dari segala perbuatan kotor, pikiran jahat, niat jahat, perilaku jahat, amalan yang tidak sesuai dengan yang engkau kehendaki. Ini menjadi refleksi. Maka ketika mengucapkan husluku batnaka, nyanyiannya bukan soal kefasihan kata-kata dan bahasanya, tetapi ketika itu muncul, maka otak ini yang cerdas, bikinan Allah ini meramu sendiri, kemudian melahirkan pikiran yang suka. Karena ketika mengucapkan gusluku batinuka, itu melahirkan pertukaran antara oksigen dan pikiran yang keluar, sehingga memperkaya jumlah oksigen di dalam tubuh. Dan ketika kita mengucapkan dengan nada-nada, dengan oktav-oktav yang beriringan karena ritmis, itu melahirkan terbukanya paru-paru, pernafasan. Oh, ini. Kemudian karena pernapasannya sehat, darahnya, oksigennya di seluruh tubuh ada, maka otak pun mendapatkan asupan, paru-paru mendapatkan asupan, akan menggerakkan segala metabolisme tubuh. Kalau ini yang terjadi, maka tubuh itu akan sehat secara alami. Bukan secara alami maksudnya sakarepe dhewe, bukan. Karena engkau tunduk kepada hukum alam, hukumnya Allah, sunatullah, dengan kata-kata yang engkau paham atau tidak paham. Tidak semua orang paham kok bahasa Arab. Tetapi kenapa ketika setelah kita berdoa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, hati menjadi tentram. Karena memang jaminan Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketika engkau ingat kepada Allah, hatimu akan menjadi tentram. Paham atau tidak paham? Nah, ini kondisi COVID ini melahirkan pemutarbalikan. Jangan dianggap semuanya jahat. Banyak polisi-polisi berseragam atau tidak berseragam mendatangi guru-guru di tengah hutan, kemudian memberikan sepeda motor karena dia tahu guru itu harus berjalan sekian kilo. Bahkan ada seorang Wakapolda berpangkat jenderal, saking dia jenuh barangkali dia ada di depan meja terusan, atau karena dia kepengen melihat kenyataan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Seorang pemimpin dituntut untuk mengerti benar apa yang dia pimpin. Maka dia sambil berangkat dari rumah ke kantor, dia pelan-pelan melihat
di jalan raya diperhatikan, tidak menggunakan sirine ngueng-ngueng kemudian sampai langsung ke kantor, enggak. Justru dia perhatikan rakyat yang ada di jalan raya. Ada seorang perempuan tua tertatih-tatih, dihampiri, dibawakan tasnya, dibawakan sembako, dikandani caranya pakai masker. Kemudian dikasih duit. Sampai kemudian karena saking menunduk untuk membungkus barang-barang tas kresek yang dibawa ibu tua itu, sang jenderal ini ditepuk-tepuk, dan ibu ini juga tidak paham bahwa yang ditepuk itu seorang jenderal, yang itu pantangan itu. Oh, punggungnya jenderal kok ditepuk-tepuk, memangnya siapa? Tetapi di situ hukum Allah. Hukum main, hukum nafas, dan hukum perbuatan akmal itu. Iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, akmal bil arkan itu melahirkan jalinan cinta kasih yang tiba-tiba saja. Antara yang satu derajatnya Wakapolda, Brigjen, Jenderal, yang satu gelandangan yang berjalan di atas jalan tertatih-tatih ibu tua, entah suku bangsanya apa, agamanya apa, partainya apa, pendukung siapa, pendukung Jokowi atau Prabowo, tidak ada urusan. Dan sang ibu ini yang tidak begitu tahu siapa dia ditepuk-tepuk, ini menunjukkan bahwa ibu ini memang tidak paham siapa yang menolong dia. Barangkali di dalam hatinya dia akan berpikir, ini anak siapa? Ini polisi siapa? Ternyata di Indonesia masih ada orang sebaik ini. Ternyata masih ada orang yang tidak membedakan sesamanya. Tidak memilih dia beragama apa. Bahkan tidak tanya KTP-nya. Tidak tanya partainya. Sang ibu barangkali bertanya. Saya kenal kebetulan jenderal itu. Namanya Jenderal Umar Dhani. Dia santri Tebu Ireng. Dia lebih senang disebut arek Jombang. Jadi setelah kemarin saudara kita dari keturunan Tionghoa menyumbang 2 triliun, diteruskan dengan yang lain. Bahkan Sinarmas pun menyumbang dalam jumlah yang besar. Lalu polisi-polisi berjalan. Maka saya harapkan Anda yang di dalam kulkas masih ada 3 piring, ketika persediaan makan rumahmu hanya 2 piring cukup, maka keluarlah, bawa piring itu ke tetanggamu. Pertama barangkali untuk melihat apakah tetanggamu masih hidup atau sudah mati. Yang kedua, buat apa nasi kamu simpan di dalam kulkas? Buah membusuk di dalam kulkas. Dia justru akan menjadi laknat. Dia justru menjadi laknat. Jadi persoalan surga dan neraka itu tidak usah dicampur adukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini surga di depan mata dan neraka di depan mata. Surga yang sesungguhnya adalah ketika ada muncul perhatian di dalam hatimu, lalu engkau keluar, engkau berjalan, lalu engkau bungkus sebagian sisa makanmu, berikan langsung dengan tanganmu. Itulah surga. Karena 1 bulir padi yang dimakan oleh tetanggamu yang kelaparan lebih berharga daripada pahala haji dan pahala umroh. Saat ini dibutuhkan kesalehan sosial, bukan kesalehan masjid, bukan kesalehan tempat ibadah, bukan kesalehan di gereja-gereja, di kuil-kuil, di vihara-vihara, di sinagog-sinagog, bukan. Kesalehan bait Allah yang ada di dalam negerimu ini. Setiap jengkal tanah yang engkau pijak di negeri Nusantara itu adalah bait Allah, rumah Allah, baitullah, rumahnya Allah, masjid yang bisa engkau sujudi. Maka tebarkan kebaikanmu. Jangan takut karena dianggap pria. Kalau perlu siarkan.
Dan Quran justru menganjurkan wa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau engkau menerima kenikmatan-kenikmatan, sebarkan, sampaikan kepada teman-temanmu bahwa engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah sebagai rasa syukur. Jangan takut kemudian dianggap riya, sum'ah, ujub, sombong. Lah, bukan itu. Allah menghendaki guliran kebaikan menjadi kebaikan yang lain. Menjadi kebaikan yang lain. Sehingga menjadi satu rangkaian seluruh alam semesta ini melakukan kebaikan. Inilah intisari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hatta badokmu ngapal kayak silet ketek, tetapi engkau tidak memiliki kesalehan sosial, nggak ada surga. Hatta engkau memiliki jidat gosong 1, 2, 3 atau 12 sekalipun, engkau justru dianggap sebagai orang yang fasik karena engkau tahu kebenaran tetapi engkau tidak mempraktekkan kebenaran. Engkau jadikan kebenaran, ajaran agama, dogma kebenaran itu hanya sebagai sarana engkau untuk menjual belikan ayat-ayat Tuhan. Covid berjalan, engkau percaya apa tidak percaya, saya sudah mengalaminya. Dan ketika masa kritis, seluruh tubuh menjadi sakit semua. Nafas sudah sesak, dada sakit tidak karu-karuan. Saat itu harta tidak ada artinya. Saat itu kekayaan, pangkat, derajat tidak ada artinya. Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa berkesempatan bertemu dengan engkau, wahai saudaraku. Sebangsa, setanah air, apapun agamamu, apapun suku bangsamu, menjadikan ladang persemaian bagi kebaikan kita bersama. Maka jangan campur adukkan antara penyelamatan nyawa dengan politik dan kekuasaan negara. Jangan. Biarlah negara diurus oleh para petinggi-petinggi negara. Saat ini di depan matamu banyak surga. Banyak pintu-pintu surga bermunculan. Gapai dia. Berikan yang engkau punya kepada saudaramu. Maka engkau sudah menyelesaikan kesempurnaan sebuah agama. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya umat adalah, sebaik-baiknya manusia adalah yang migunani tumraping liyan, berguna bagi sesamanya, apapun ras, suku, bangsa, dan agama. Jangan hancurkan negerimu dengan sentimen-sentimen agama yang engkau sendiri tidak paham, bahkan para pemukanya sendiri banyak yang tidak paham bagaimana sejatinya agama itu, bagaimana sejatinya bertuhan itu, bagaimana sejatinya menunjukkan bahwa engkau bertuhan di dalam kancah, wacana, wahana, kawah candra di muka yang bernama Nusantara ini. Kedamaian di hatimu akan terpancar sebagai cahaya. Tidak perlu besar, jadilah cahaya kecil asal engkau bisa menerangi sebuah jalan bagi sesamamu. Sampai ketemu lagi. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.